kupas tuntas. Kalau mengupas tuntas ini, wah, pembahasannya sangat banyak. Jadi nggak tuntas ya, mengupas sebagian. Tapi tidak mengapa, para ulama mengatakan ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa dicapai secara utuh bukan berarti ditinggalkan semuanya. Kita bahas sebagian, tentu karena mengingat waktu yang ada. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam tidak lupa juga kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada umatnya hingga hari kiamat kelak. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pagi ini kita akan masuk dalam pembahasan Adabul Mufrad, beberapa bab seputar keutamaan mendidik, mengurusi, mengayomi anak perempuan. Anak perempuan ini spesial. Sekalipun di masa jahiliyah, bagi mereka ketika lahir anak perempuan itu aib. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Dan apabila dikabarkan kepada mereka suatu kabar gembira, Allah sebutkan lahirnya anak perempuan itu adalah kabar gembira. Namun orang-orang jahiliyah ketika lahir anak perempuan, maka kata Allah, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Wajah mereka itu menjadi hitam karena marah, kecewa. Kenapa yang lahirnya itu perempuan? Bahkan di antara mereka berharap yang perempuan itu meninggal. Bahkan bukan hanya berharap, ada di antara mereka yang berupaya untuk mewafatkan anak perempuan itu masa jahiliyah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedudukan seorang wanita, bahkan orang yang mengurusinya memiliki keutamaan tertentu. Beberapa hadis yang akan kita bahas seputar keutamaan mengurusi anak perempuan. Yang pertama, hadis dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu thalathu banatin wa sabara alaihinna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban minan nar. Dalam bab man ala jariyataini aw wahidah, bab barang siapa yang mengurusi dua anak perempuan atau satu, Imam Bukhari membawakan hadis ini. Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan dan bersabar atas ketiganya, kemudian memberikan kecukupan kepada mereka, maka mereka para anak perempuan ini akan menjadi penghalang darinya, penghalang dengannya, penghalang antara bapak, antara orang tua, minan nar, dengan api neraka. Ini keutamaan yang luar biasa. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari menyebutkan, walaupun dalam hadis yang dibawakan oleh beliau ini keutamaan mengurusi 3 anak, tetapi beliau menyebutkan man ala jariyataini aw wahidah. Barang siapa yang mengurusi dua perempuan, 2 anak perempuan, aw wahidah, ataupun satu.
Artinya keutamaan ini juga berlaku bukan hanya yang punya 2 anak perempuan atau 3 anak perempuan, kalau satu enggak, masuk juga. Yang Bukhari menyebutkan di sini bahwa 1 anak perempuan juga akan menjadikan seorang bapak itu memiliki keutamaan. Ya. Tentunya kata Syekh Abdul Razak, ya, lakin idza zada al-adad, semakin bertambahnya jumlah anak perempuan itu, wa hasalatir ri'ayati wal inayati wat tarbiyah, kemudian dia juga lakukan penjagaan, pendidikan, pengayoman kepada anak-anak itu, maka zadal fadlu was thawab, maka keutamaan dan pahalanya juga semakin bertambah. Ya. Jadi 1 anak perempuan juga punya keutamaan. 2, keutamaannya bertambah. 3, bertambah lagi. Ada yang 4 anak perempuannya. Konten di sini, Pak. 4 anak perempuan. Nggak ada ya. Ustaz Susilo ya. Masya Allah itu. 1 perempuan aja. Mungkin yang merasakan ya, punya 1 anak perempuan, gimana rasanya? Memang beda. Kita memperlakukan anak perempuan dengan anak laki-laki itu berbeda. Dan luar biasanya anak perempuan itu, ya umumnya mungkin karena memang perempuan rata-rata ya, perasa ya. Luar biasa kita ngayomi anak perempuan itu perlu betul-betul kesabaran. Ya kalau nggak ada kesabaran mungkin rasanya marah terus. Ya. Demikianlah spesialnya anak perempuan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan keutamaan bagi mereka yang mengayomi anak perempuan. Hadis ini berbicara, man kana lahu 3 banatin wa sabara alaih, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan. Tadi kita jelaskan 2 juga masuk kategori, 1 juga masuk kategori, ya. Yang menjadi tolak ukurnya adalah wa sabara alaihinna, dan bersabar atas mereka ini, bukan kemudian sekedar punya anak perempuan saja. Nggak. Kalau sekedar punya anak perempuan itu tuh bukan pilihan. Ya Allah kasih anak perempuan dah gitu aja. Itu bukan pilihan kita. Ya, pengennya laki-laki keluar perempuan, pengennya perempuan lahir laki-laki. Itu bukan pilihan kita. Tetapi yang menjadi tolak ukur kita bisa mendapatkan keutamaan memiliki anak perempuan adalah wasabaru alaihinna, dan bersabar, bukan sekedar bersabar karena punya perempuan, itu anugerah. Maksudnya bersabar adalah ayusabaru ala riayatihinna wa tarbiyatihinna wal ihsan ilaihinna, bersabar mengurusi mereka, mendidik mereka, berbuat baik kepada mereka, wal muhafadzatu alaihinna, menjaga mereka minasyururi wadhiya, dari segala bentuk keburukan. Kita kalau anak laki-laki main sana keluar, lebih tenang kita. Kalau laki-laki udah biarin aja, mentok-mentoknya hilang kita cari paling di sana gitu. Ya, lagi ke temennya yang di rumahnya lumayan agak jauh. Laki-laki kita lebih tenang, tapi kalau perempuan begitu keluar, mana ini ya? Coba cek ke belakang, coba cek ke depan, jangan-jangan terlalu jauh. Memang demikian. Anak perempuan harus kita seperti itu. Jangan menyamakan dengan anak laki-laki. Cara mendidiknya jangan disamakan dengan anak laki-laki. Anak perempuan jangan disamakan. Mereka memang fitrahnya sudah berbeda. Ya. Mereka harus lebih ekstra dijaga. Makanya Allah kasih keutamaan ini. Karena apa? Karena effort, usaha untuk menjaga, mendidiknya itu lebih daripada yang laki-laki. Ya kita harus sabar ngadepin perasaannya. Gimana anak perempuan ini kalau ngambeknya. Kan beda sama anak laki-laki. Anak perempuan pas ngambeknya, kebetulan saya ada anak laki-laki dan anak perempuan. Insya Allah sudah praktek ya. Artinya di kehidupan nyata memang merasakan ada perbedaan ya. Dan untuk anak perempuan kita betul-betul memang harus lebih bersabar menghadapinya ya.
Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa hendaknya kita bersabar ini fihi tanbihun ila anna tarbiyah tahtaju ila sabrin. Ya, bahwasannya ini merupakan tanbih, peringatan buat kita bahwa namanya pendidikan itu butuh kesabaran. Namanya mendidik itu harus sabar. Ya. Bukan kemudian mendidik nyantai-nyantai seperti pengen mencetak anak seperti ini dan seperti itu kemudian kita udah ngalir saja hidupnya. Enggak, harus ada usaha, harus ada effort, harus ada trik-trik yang dilakukan ya. Harus ada kesabaran yang mendasari itu semua. Kalau nggak ada kesabaran, mungkin kita lakukan ini sekali, dua kali masih kuat, tiga kali udah mulai jenuh. Ya. Maka sabar itu harus betul-betul menjadi pondasi dalam pendidikan. Kata beliau Syekh Abdul Razak, "Walihada fa inna min a'zamil asasil matlubah fi tarbiyatil abna'i si'atus sadri was sabri 'alaihinna." Nih. Maka asas yang paling agung di dalam mendidik anak itu adalah si'atus sadr, lapang dada. Harus lapang dada. Wasabri alaihin, sabar. Anak itu nggak butuh satu jawaban ketika bertanya dengan pertanyaan yang sama. Pak, Bah, itu apa, Bah? Oh ini. Apa itu? Pertanyaan yang diucapkannya sama, tapi dia tidak mau jawaban yang sama dengan pertanyaan pertama. Ya. Apa itu? Itu burung. Apa itu? Ya itu ciptaan Allah. Apa itu? Itu hewan Allah yang Allah kasih sayap dan dia bisa terbang. Nah, ya pertanyaannya sama. Apa itu? Apa itu? Tapi dia pengen jawaban yang lain dari jadi pertanyaan yang pertama. Ya. Maka menghadapi yang seperti itu ya perlu sabar. Kalau nggak sabar, apa itu? Burung. Apa itu? Burung. Apa itu? Itu burung. Sudah dibilang dari tadi. Nah, itu kalau nggak sabar. Tapi kalau sabar, kita kasih kata yang lain, kasih jawaban yang lain. Nah, sehingga dia pun memiliki wawasan yang lebih, yang luas daripada ketika kita jawab dengan satu kata. Maka ini pelajaran penting ya dalam mendidik. Itu asas yang paling besar adalah kita punya kesabaran ya, punya kesabaran dan kelapang dadaan. Lebih-lebih lagi kalau itu perempuan, lebih-lebih kalau anak-anak itu yang perempuan ya, karena yang perempuan itu penjagaannya lebih ya. Kalau anak-anak perempuan itu pergi pakai motor sendiri ya, jangan sampai los tanpa kita pantau ya. Mungkin kalau laki-laki lebih longgar gitu, tapi kalau yang perempuan enggak ya. Kemudian wa kasahunna min jiddatihinna ay mimma yassarallahu lahu min malin in wassa'a Allahu alaihi wassa'a ala auladi, yaitu memberikan penghidupan kepada anak-anak, memberikan nafkah kepada anak-anak ya. Dan kalau Allah memberikan kemudahan dalam rizki, maka dia juga hendaknya melonggarkan kepada anak-anak. Jangan terlalu pelit kepada anak-anak. Kalau memang ada, selama itu bukan boros ya, bukan berarti boros ya. Ya, tapi pertengahan. Ya. Kata beliau juga demikian. Wa idun fil waqti nafsihi la yubadzir wa la ya'uduhum ala tabdzir. Di waktu yang sama, selain kita bukan pelit, kita juga tidak boleh tabdzir dan membiasakan boros kepada anak-anak, nggak boleh juga. Kita punya kelonggaran rezeki, longgarkan untuk anak-anak, tapi bukan diloskan. Semua yang diinginkan kasih. Nah, tetap harus ada pertimbangan untuk maslahat dan hafsah dan anak-anak. Tapi kalau maslahatnya jelas, ya kasih. Untuk pendidikan, alhamdulillah rezekinya ada, bagus,
berikan pendidikan yang terbaik buat dia. Ya, berikan pendidikan yang terbaik. Untuk penghidupan, alhamdulillah rezekinya ada. Berikan penghidupan makanan yang bagus, yang baik. Ya. Kalau punya kelonggaran. Enggak kemudian, udah ini dalam rangka pendidikan, udah sederhana saja. Sederhana ya. Sederhana nggak apa-apa, tetapi kemudian kalau memang ada kelonggaran rezeki, berikan kelonggaran juga. Tapi ingat, di sini Syekh Abdul Razak juga memberikan garis kepada kita, hendaknya tidak membiasakan pemborosan. Wala ya'uduhum 'ala tabdzir wal israf wa idha'atil mal. Tidak dibiasakan untuk tabdzir, berlebih-lebihan dan menyia-nyiakan harta. Ya. Ketika itu sudah dilakukan semuanya, ya, punya anak perempuan, diayomi, disabari, dididik, dijaga, ya, disabari, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunna lahu hijaban minan nar. Maka mereka, anak-anak perempuan itu kelak akan menjadi penghalang dia dari api neraka, penghalang orang tuanya dari api neraka. Ini luar biasa, ya. Kita berusaha menjauhkan diri dari api neraka, jangan sampai kemudian anak-anak malah dibiarkan. Perempuan lagi, ya udah yang penting ketaatan saya tinggi kepada Allah. Jangan sampai anak-anak perempuan malah justru yang menarik kita ke neraka. Kita sudah capek-capek ibadah ditarik sama anak-anak perempuan kita, sama istri kita ke dalam api neraka karena kita membiarkan mereka dalam kemaksiatan, tidak dididik, ya, tidak dibiasakan dengan kebaikan. Na'udzubillah. Taib. Berikutnya, hadis berikutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau hadis ini dari sahabat Abdullah bin Abbas, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin tudrikuhu ibnatani, fayuhsinu suhbatahuma illa adkhalatahul jannah." Ya, ini keutamaan yang disebutkan yang berikutnya. Tidaklah seorang muslim yang mendapati dua anak perempuan, kemudian yuhsinu suhbatahuma, dia baik dalam berinteraksi dengan keduanya, artinya dalam pendidikannya, dalam bergaul dengan kedua anak tersebut, ya, mengayominya, menjaganya, bagus, ya. Maka kata Nabi SAW, illa adkhalatahul jannah, melainkan akan memasukkan dia ke dalam surga, memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Tadi di hadis yang pertama Allah jaga dari api neraka. Di hadis yang kedua, Allah masukkan ke dalam surga. Betapa luar biasa keutamaan punya anak perempuan. Ya. Sudahlah dijaga dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan juga, man 'ala jariyataini hatta tablugha. Barang siapa yang mengurusi dua anak perempuan sampai baligh, dididik, dijaga, disabari sampai baligh. Melainkan aku, kata Nabi SAW, ja'a yaumal qiyamati anna wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Nabi SAW mengatakan, kelak pada hari kiamat saya dengan dia seperti ini, ya. Artinya dekat dengan Nabi SAW. Ini keutamaan yang berikutnya yang akan didapatkan oleh orang yang menjaga anak perempuan sampai baligh. Maka bukan hanya dijauhkan neraka, masuk surga, bahkan dekat dengan Nabi SAW, ya, dekat dengan Nabi SAW. Ini luar biasa sekali, ya, keutamaan memiliki dua anak perempuan atau lebih, atau satu juga, ya, tentu keutamaannya semakin banyak, semakin utama lagi.
Kenapa tadi kita sebutkan satu juga termasuk? Ya. Karena disebutkan dalam hadis berikutnya. Ketika Nabi menyebutkan, man kana lahu thalathu banatin, barang siapa yang punya 3 anak, yu'wihinna wa yakfihinna wa yarhamuhunna, dia ayomi, dia cukupi, dia sayangi anak-anak perempuan itu, faqad wajabat lahul jannah, maka wajib bagi dia surga. Kemudian ada sahabat yang datang, ya Rasulullah, wa thintain, wahai Rasulullah, 2 anak perempuan juga. Maka Rasulullah mengatakan wa thintain, dan bagi yang punya 2 anak perempuan juga punya keutamaan itu. Kemudian kenapa satu itu masuk? Sebagian menyebutkan, ya, lau qal fara'a ba'dul qaum, sebagian orang yang hadir di situ memandang, lau qalu lahu wahidah, seandainya sahabat ini juga menyebutkan wahidah, satu juga ya Rasulullah itu, laqala wahidah, maka Nabi SAW juga akan mengatakan wahidah. Tapi kan para sahabat itu malu dengan Rasulullah SAW, nggak enakan gitu. Makanya para sahabat itu kalau ada orang Badui, karena orang Badui itu kan kalau tanya nggak sungkan-sungkanan, apa yang dipikir langsung disebutkan, ya. Apa yang diinginkan sampaikan. Makanya para sahabat itu kalau ada hadir orang Badui senang mereka. Kenapa? Karena mesti akan tanya sesuatu yang nggak kepikiran ditanya oleh para sahabat yang lain yang di situ. Ya, sahabat yang lain mau nanya kayak gitu sungkan, terlalu frontal. Tapi kalau orang Badui ini mesti ya tanya. Kalau dia pengen tanya, tanya aja, nggak mikir, nggak enak, nggak mikir wasungkan, nggak mikir ini gimana nanti ganggu waktu. Udah. Kalau orang Badui langsung. Makanya para sahabat senang. Tapi para sahabat sendiri kadang sungkan. Seperti halnya di sini, seandainya orang itu, kaum tersebut yang hadir di situ juga nanya wahidah untuk keutamaan satu anak perempuan juga, maka sebetulnya Nabi akan mengatakan laqalu wahidah, ya. Nabi akan mengatakan yang punya 1 anak perempuan juga masuk kategori ini, ya. Makanya Imam Bukhari menyebutkan judulnya bukan hanya keutamaan orang yang mengayomi 2 anak perempuan, tetapi juga yang 1 anak perempuan. Tentunya beliau memadukan dari banyak hadis sehingga beliau menyimpulkan demikian. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, babu man ala thalatha akhwat. Ya, bab tentang keutamaan orang yang mengurusi 3 akhwat, 3 saudari. Kalau tadi kan anak-anak perempuan, bapak punya anak perempuan, ibu punya anak perempuan, ya. Kalau ini 3 akhwat, 3 saudari. Jadi ada keutamaan saudari juga, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yakunu li ahadin 3 banatin aw 3 akhwatin fayuhsinu ilaihinna illa dakhalal jannah. Ya. Nabi bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian memiliki 3 anak perempuan atau 3 saudari, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, melainkan mereka ini akan menyebabkan dia masuk ke dalam surga, ya. Akan membuat orang yang berbuat baik kepadanya, orang tuanya atau saudara laki-lakinya, itu akan masuk ke dalam surga. Kenapa akhwat ini juga masuk kategori yang memiliki keutamaan, ya, karena ketika seorang bapak itu sudah tiada, maka para saudari itu tanggung jawabnya kembali kepada saudara-saudaranya, bahkan ibunya juga kembali kepada anak laki-lakinya, ya. Walinya kembali ke anak laki-laki, kembali ke saudara laki-laki, ya, kalau bapaknya sudah nggak ada. Maka di situ juga memiliki keutamaan bagi saudara laki-laki yang memiliki
3 saudari perempuan dan kemudian diurusi, diayomi sebagaimana halnya seorang bapak mengayomi anak-anaknya, karena dia punya tanggung jawab, ya, punya tanggung jawab kepada mereka. Beliau Syekh Abdul Razak mengatakan wal akhu ya'ulu akhwatuhu fi hali mauti walidihi. Seorang saudara laki-laki itu memiliki tanggung jawab atas saudari-saudarinya ketika bapaknya itu sudah meninggal, au ajizahu, atau bapaknya sudah tidak mampu, atau bapaknya masih ada tapi bapaknya jangankan untuk keluar kerja, di rumah saja harus diurusi gitu. Ya, ada yang seperti itu, ada di rumah saja mungkin buat ke kamar mandi saja sudah harus didorong, harus dibantu, ya. Maka tanggung jawab itu kembali kepada saudara laki-laki, ya. Saudara laki-laki punya keutamaan kalau dia mengayomi saudari-saudarinya itu, sebagaimana seorang bapak mengayomi anak-anaknya. Apa keutamaannya? Illa adkhalahul jannah, melainkan ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ketiga wanita tersebut menjadi sebab masuknya surga orang yang mengurusinya, saudaranya atau bapaknya kalau sudah nggak ada saudaranya. Wa anna dzalika sababun 'azimun min asbabi dukhulil jannah. Ini menjadi sebab yang agung, yang besar untuk masuknya seseorang ke dalam surga. Berikutnya, babu man 'ala ibnatahul mardudah. Bab tentang keutamaan orang yang mengurusi putrinya al-mardudah yang kembali. Yang kembali ini maksudnya gimana? Ai allati raddat ilaihi wa raja'at ila baiti abiha, yaitu seorang anak perempuan yang kembali ke rumah bapaknya. Imma limauti zaujiha, karena wafatnya suami anak perempuan itu. Anak perempuannya sudah menikah nih. Kalau sudah menikah, tanggung jawab sudah ada di suaminya. Qadarullah, suaminya wafat. Mau tidak mau, maka anak perempuan ini ya jangan sampai terlantar. Ini penting sekali, ya. Kadang di kehidupan nyata, kalau wanita itu sudah nikah kemudian ternyata suaminya meninggal, seakan sudah tidak ada tanggung jawab keluarga di situ, sehingga kadang dia menjadi janda dan sulit hidupnya. Kasihan. Padahal dalam agama kita, wanita yang semacam ini kembali tanggung jawabnya kepada bapaknya. Dan bapaknya punya keutamaan ketika dia mengayomi, mengurusi wanita yang semacam ini, yang kembali ke rumahnya. Atau wanita ini kembali ke rumah bapaknya, ya, likauniha tulliqat, karena wanita ini dicerai, ya, dicerai oleh suaminya karena satu sebab, udah, intinya wanita ini dicerai oleh suaminya. Ya, ini terkadang terjadi. Kalau disebabkan karena wafatnya suami, mungkin keluarga masih nerima biasanya. Ini sering terjadi. Tapi kalau karena dicerai, seakan aib, sehingga sebagian keluarga nggak mau nerima. Ya udah, hidup sudah nafsi-nafsi masing-masing. Ya, bapak ibunya di rumah udah, kemudian anak perempuannya yang sudah jadi janda susah payah hidup di luar, sehingga apa yang terjadi tidak sedikit, mohon maaf, yang akhirnya berbuat apa yang tidak seharusnya. Demi apa? Terkadang sebagian demi hidup. Ya, padahal harusnya di situ seorang bapak menjadi solusi. Dan agama sudah ngatur, ini aturannya, bahwa ketika wanita itu selesai dari suaminya, ya, karena dicerai karena satu permasalahannya apapun itu, intinya selesai, intinya